Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani selalu. Mohon izin, Bapak membuka masker dan nanti pakai face shield biar nanti bisa terlihat oleh kalian semuanya untuk saya menyampaikan. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, ya, silakan Mas Rizky untuk memulai doa, memimpin doa untuk teman-temannya. Baik, doa sudah disampaikan. Semoga nanti apa yang kalian pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, dan ilmunya nanti bisa menjadikan kalian jadi orang yang sukses, ya. Baik, kita masih ingat pelajaran yang Bapak sampaikan kemarin? Oke, masih ya. Jadi nanti akan kita bahas sebentar. Sebelum nanti pembahasan kita mulai, saya absen dulu dari kehadiran kalian semuanya. Muhammad Tenggal Bayu. Baik. Muhammad Erwin. Oke. Muhammad Ali Mustado. Oke, ya. Muhammad Fatur Rozak. Oke. Ahmad Hidayat. Oke. M. Rizky Pratama. Oke. M. Fauzan Wirantama. Oke. M. Bima Nugra. Oke. Nova Johan. Oke. Retno Dwi. Oke. Tarikia. Baik. Sandi Agung. Oke. Tri Aditya. Oke. Isnu Raspanca. Baik. Surya Chandra. Oke. Surya Januari. Baik. Masuk semuanya ya. Tidak ada yang sakit, ya. Jadi saya ingatkan selalu, meskipun kita sudah 50% masuk ke sekolah, ya, tapi tetap, ataupun kalian semuanya sudah divaksin, ya, selalu jaga protokol kesehatan. Apa saja? Memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, ya. Itu selalu harus kamu patuhi, meskipun kalian sudah divaksin, ya, karena kita tidak tahu penyakit itu akan ada atau tidak terlihat, ya, virus tersebut. Baik, minggu kemarin kita sudah bahas tentang apa saja? Tentang fungsi, kemudian komponen, ya, kemudian cara kerja. Oke, ya. Apa fungsinya AC? Fungsinya apa? pendingin ruangan. Pendingin ruangan. Ruangan di mana? Ini mana saja? Di mana saja. Kalau dengan jurusan kalian? Di mobil, pintar, ya. Karena apa? Butuh sekali di daerah Asia, terutama di Indonesia, dengan suhu yang hanya 2 iklim saja, penghujan dan panas, ya. Sehingga kita butuh AC ketika cuacanya panas, yaitu untuk menyejukkan, ya. Jadi butuh sekali, apalagi di kendaraan, sehingga apa? Kita mengemudikan kendaraannya menjadi konsentrasinya tidak terganggu. Coba dengan kecepatan yang seperti itu, ya. Kemudian di dalam ruangan mobil itu terasa gerah. Apa yang terjadi? Otomatis emosi juga bertambah, ya. Kemudian konsentrasi juga berkurang. Nah, itu yang akan mengakibatkan kecelakaan. Nah, itu makanya diciptakan yaitu suatu sistem pendingin yang fungsinya untuk menyejukkan ruangan, ya. Kalau di Eropa apa? Yaitu kemarin ada isinya cooler, yaitu pendingin. Kalau di Eropa namanya heater, ya. Heater ini yaitu pemanas. Kalau di Eropa
otomatis tidak ada AC yang untuk dingin karena di Eropa sudah ada musim salju ya. Jadi kalau sudah musim salju kita butuhnya udara yang panas seperti itu. Oke. Jadi semuanya sudah dirancang, kendaraan dan sebagainya ya, dirancang dengan sesuai dengan kebutuhan, mulai dari roda, mulai dari kemudi, mesin dan sebagainya sampai di sistem pendingin ini ya. Nah, kemarin kita sudah menyampaikan fungsi, kita sudah menyampaikan komponen, kemudian cara kerja. Sekarang kita menuju ke yaitu apa? Oke, pinter ya. Pengosongan dan pemvakuman. Ada yang tahu? Ada yang tahu pengosongan? Pernah melakukan? Tidak ya. Maka hari ini kalian akan saya ajari tentang tata cara atau prosedur pengosongan dan pemvakuman pada sistem AC. Oke ya. Baik, kemarin si kegiatan pertama sudah saya sampaikan untuk KD-nya ya, yaitu tentang perawatan berkala sistem AC ya. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang pertemuan kedua. Harapannya apa? Nanti ketika kalian sudah mempelajari tentang materi pengosongan dan pemvakuman ya, yaitu kalian bisa merinci prosedur pengosongan sistem air conditioning atau AC sesuai dengan SOP. Kemudian yang kedua, merinci prosedur pemvakuman sistem air conditioning sesuai dengan SOP. Kemudian prakteknya harapannya kalian bisa menunjukkan prosedur pengosongan ya pada air conditioning sesuai dengan SOP, kemudian menunjukkan prosedur pemvakuman ya sesuai sistem AC pada sesuai dengan SOP. Itu harapannya 4 ini nanti bisa kalian capai. Kemudian berikutnya ada satu video ya. Di sini nanti akan menjelaskan tentang tata cara pengosongan, kemudian pemvakuman ya, kemudian pengisian. Cuman hari ini tidak sampai ke pengisian, nanti di pertemuan berikutnya karena hanya waktu yang terbatas sehingga hanya bisa mencapai atau mencakup ke pemvakuman saja ya. Mohon diperhatikan baik-baik. Kalau ada yang penting dimohon untuk dicatat, apalagi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di sistem ini. Terdengar ini? Ini namanya manifold gauge ya. Ini namanya manifold gauge. Nah, ini namanya tabung refrigerant atau bahasamu freon ya. Ini namanya tabung refrigerant. Di sini ada tabung refrigerant yang ada isinya dan satunya lagi tidak ada isinya ya. Tujuannya untuk menyimpan freon atau refrigerant yang ada di sistem AC. Nah, kemudian ini gambar alat vakum ya. Nanti saya siapkan ketika praktek. Sama nanti menggunakan sarung tangan, kacamata ya, ketika nanti kalian melakukan praktek tersebut. Nah, ini tata cara pemasangan selang tekanan rendah yang warna biru ke saluran tekanan rendah ya pada kompresor. Jadi warna biru adalah tekanan rendah. Kemudian ada yang warna merah. Ini nanti dipasang di saluran tekanan tinggi ya yang ada pada kompresor. Atau kalau di tutupnya itu ada tulisannya H. H itu untuk high pressure, kemudian L low pressure. High pressure tekanan tinggi, low pressure tekanan
rendah. Oke, pintar sekali. Nah, kemudian selang warna kuning disambungkan ke tabung freon yang kosong. Harapannya apa? Ketika pengosongan nanti, freon atau refrigerant itu masuk ke tabung kosong ini, sehingga tidak keluar ke udara luar. Yang terjadi nanti adalah, ya ini nanti, perubahan iklim yang tidak tentu. Waktunya panas menjadi hujan, waktunya hujan menjadi panas, itu nanti akibatnya jika gas freon keluar ke udara luar, ya, karena akan merusak ozon seperti itu. Nah, ini keran warna biru, kemudian keran warna merah itu dibuka sampai freonnya masuk ke tabung refrigerant, ya. Kemudian jarumnya tadi tidak bergerak. Nah, kalau sudah ditutup, dilepas, kemudian ini adalah proses pemvakuman. Ini namanya alat pompa vakum, ya. Tinggal dipasang warna kuning, yang merah sama biru tadi tetap, ya. Kemudian dipasang, setelah itu nanti dinyalakan. Ditunggu sampai 15 menit, ya. Indikatornya turun sampai min 15, ya. Min 30. Nah, dibuka dua-duanya, keran biru sama keran merah dibuka. Kemudian nanti ada indikator jarum. Ini nanti menunjukkan ke angka 30, ya. Nah, kalau nanti sudah selesai, ya, semuanya nanti kemudian ditutup keran warna biru dan warna merah. Setelah itu nanti yang warna kuning dilepas, ya, sehingga prosesnya selesai. Ini sampai pemvakuman. Kemudian di video ini ada tata caranya pengisian. Sepaling tidak ini nanti jadi wawasanmu ketika pertemuan besok setelah melakukan pengosongan, kamu ada yaitu pengisian, ya. Nah, ini di angka 30 ya untuk pemvakuman, ya. Ini alatnya namanya pompa vakum. Di sini bentuknya warna biru, kalau punya sekolah warnanya hitam. Nah, ini proses pengisian refrigerant. Setelah dikosongkan, setelah divakum, ya, kemudian ada proses pengisian, ya. Nah, ketika tabung dibalik, otomatis yang keluar dari tabung tersebut yaitu adalah refrigerant cair, ya. Sehingga pengisiannya ini melalui tekanan tinggi. Nah, itu tadi dibuka sedikit supaya udara keluar, tidak ikut masuk ke dalam sistem, ya. Setelah itu dibuka kedua-duanya, maka jarum biru akan naik sampai ke angka 70 PSI, ya. Itu menandakan refrigerantnya atau freonnya sudah masuk, ya, sudah terisi. Nah, kalau sudah terisi, tutup lagi, ya. Kemudian tabung refrigerantnya tutup, ya. Kemudian melakukan pengisian melalui tekanan rendah dengan cara mesin dinyalakan, ya. Kemudian blower, indikator blowernya nanti diputar sampai indikator penuh. Ini diputar sampai indikator penuh. Kemudian indikator AC diputar sampai indikator penuh, ya. Kemudian digas sampai 2000 rpm, ya, sampai 2000 rpm. Nah, kemudian kita cek suhunya awal berapa dia, ya, 30, ya. Nah, kemudian dilakukan pengisian melalui tekanan rendah. Berarti katup atau keran warna biru saja yang dibuka, yang merah tetap menutup. Nah, ini nanti perkiraan antara 20 sampai 30, ya. Pengisiannya antara 20 sampai 30 itu sudah terisi, dan tekanan tingginya antara 150 sampai 220, seperti itu. Ini menandakan kalau pengisiannya sudah berjalan. Tutup keran refrigerant.
kemudian dilepas, dibongkar, dimatikan, ya. Setelah tadi dicek suhunya, ya, ada kenaikan, ya. Nah, ada penurunan dari 30 ke 10. Oke, kalau sudah semuanya dibereskan, ya, dilepas. Ya, setelah itu nanti ada proses pemeriksaan kebocoran, ya. Tapi itu pertemuan nanti. Oke ya, paham ya? Oke, ada 2 pertanyaan di sini dari video tersebut, ya. Kenapa sistem AC harus dilakukan pengosongan? Ada yang bisa angkat tangan? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Ada 2 pertanyaan. Kenapa sistem AC harus dilakukan pengosongan? Silakan. Mas Johan, yuk. Silakan. Kenapa kok sistem AC harus dilakukan pengosongan? Karena ada perbedaan refri dari yang lama ke baru. Oke. Baik, paham. Jadi ada pergantian refrigeran antara yang lama dengan yang baru sehingga butuh dikosongkan, ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Mas Eko? Oke. Jika akan memperbaiki komponen AC yang rusak, ya, otomatis jika ada sisa refrigeran, otomatis dia akan dikosongkan terlebih dahulu, ya, supaya refrigeran tadi tidak keluar ke udara luar. Kemudian yang kedua, kenapa sistem AC harus dilakukan pemvakuman? Apa alasannya? Oke, benar sekali, ya. Fungsinya pemvakuman di sini yaitu untuk mengeluarkan udara yang ada pada sistem AC. Kenapa kalau udaranya tidak dikeluarkan? Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Kalau udaranya tidak dikeluarkan, yang terjadi apa? Mengembun. Nah, karena udara tadi membawa embun air, ya. Kalau nanti lewat evaporator, yang terjadi apa? Nah, pembekuan. Benar sekali, pinter, ya. Jadi terjadilah pembekuan sehingga akan mengakibatkan tersumbat. Nah, itu yang nanti akan mempengaruhi kinerja dari sistem AC. Oke. Nah, ini tata cara pemasangan untuk pengosongan. Seperti yang saya sampaikan tadi, huruf H ini adalah high pressure, ya, dipasang ke mana? Saluran tekanan tinggi pada kompresor. Kemudian yang warna biru saluran tekanan rendah dipasang ke saluran tekanan rendah pada kompresor. Kemudian yang warna kuning ditaruh di tabung refrigeran yang kosong. Harapannya apa? Nanti bisa memasukkan refrigeran tadi yang ada pada sistem ke tabung kosong tersebut. Kemudian tujuan pengosongan yaitu untuk mengosongkan refrigeran yang ada pada sistem AC karena ada perbaikan pada komponen yang perlu dibongkar sehingga refrigeran yang ada pada sistem tidak terbuang ke udara luar tapi bisa diamankan di sebuah tabung yang kosong tadi. Oke. Kemudian langkah-langkah pengosongan. Pasang fender cover, ya, penutup bodi, ya, depan supaya nanti tidak tergores oleh benda-benda tajam. Kemudian pasang selang tekanan tinggi warna merah ke katup saluran tekanan tinggi. Kemudian pasang tekanan rendah warna biru ke katup saluran tekanan rendah. Pasang selang netral atau warna kuning ke tabung refrigeran kosong. Buka kedua keran yaitu keran tekanan tinggi dan keran tekanan rendah. Kemudian buka keran pada tabung refrigeran yang kosong. Periksa sampai jarum indikator pada manifold gauge turun sampai mendekati angka 0, ya, atau tidak bergerak sama sekali. Kemudian tunggu sampai manifold gauge tekanan tinggi menunjukkan angka 0. Kemudian tutup semua keran pada manifold gauge dan keran pada tabung refrigeran yang terisi refrigeran dari sistem AC. Itu.
Nah, ini gambar dari manifold gauge indikatornya. Ini di angka 0 ya. Kemudian di di manifold gauge yang warna merah juga menandakan indikatornya warna 0. Nah, kemudian langkah berikutnya yang kedua yaitu pemvakuman. Ini pemvakuman sistem AC ya. Sama halnya warna merah dipasang di saluran tekanan tinggi, warna biru dipasang di saluran tekanan rendah, warna kuning dipasang ke apa ini? Nah, vakum pump ya atau pompa vakum. Tujuan pemvakuman untuk menyerap udara yang masih ada pada sistem AC sebelum melakukan pengisian. Jika udara membawa uap air akan mengakibatkan saluran sistem AC tersumbat jika air melewati saluran tekanan rendah seperti itu, atau evaporator. Tata cara ya. Sama, pasang fender cover, pasang selang tekanan tinggi warna merah ke katup saluran tekanan tinggi, kemudian pasang selang tekanan rendah warna biru ke katup saluran tekanan rendah, pasang selang netral warna kuning ke pompa vakum ya. Buka kedua keran yaitu keran tekanan tinggi dan keran tekanan rendah, nyalakan pompa vakum, tunggu sampai manifold gauge tekanan rendah menunjukkan angka min 10 atau sampai min 30 ya. Tunggu sampai manifold gauge tekanan tinggi menunjukkan angka 0, kemudian tutup semua keran pada manifold gauge dan matikan pompa vakum. Hai, ada yang ditanyakan? Bisa ya? Mudah kan? Ya. Nah, Pak Cahyo nanti pengen dari materi yang sudah saya sampaikan ini bisa kamu praktekkan ya. Tadi nanti dengan mobil yang ada di luar ya. Kebetulan yang di luar kita yang ready adalah mobil Xenia ya. Itu nanti saya bagi 3 kelompok. Satu kelompoknya ada 5 anak ya. Nanti 5 anak ini dapat LKPD. Oke. Mas Rizky kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Mas Enggal, kelompok 3 ya. Nah, di LKPD tersebut itu silakan dibuka LKPD-nya. Dipelajari dulu, ada yang ditanyakan? Nah, nanti tugasmu di LKPD ini yaitu 1, memasang fender cover. Kemudian yang kedua, pemasangan manifold gauge ya, selang merah, selang biru, selang kuning. Kemudian karena ini yang dilakukan adalah pengosongan yaitu penggunaan tabung refrigerant ya. Kemudian pemeriksaan manifold gauge atau indikator manifold gauge. Kesimpulan di sini nanti kamu simpulkan jika contoh tadi standarnya kalau pengosongan indikatornya harus angkanya 0. Jika tidak 0, nah berarti permasalahannya di mana ya? Kamu simpulkan di situ. Nanti dari kesimpulan yang ada di situ, silakan nanti dipaparkan satu persatu di depan sini. Paham ya? Ada yang tanyakan? Ya, disiapkan alat tulisnya ya. Nanti mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 melakukan praktek di luar ya. Paham? Oke. Oke, silakan di tempat masing-masing di luar sama bawa kursinya ini karena di sana ada meja tapi tidak ada kursinya. Oke. Oke, silakan persiapan, silakan. Silakan diperiksa dan tolong dipasangkan manifold gauge-nya sesuai dengan posisinya tadi. Oke, silakan. Silakan dipasang selang merah. Nah,
balik. Itu. Balik. Foto, tapi ya, coba. Coba ya. Ini yang ada ininya, ini ke sini. Ini loh, ada perbedaannya. Ya. Pasang. Nah, saya lihat sih. Oke. Lihat sih bawahnya. Nah. Oke, guys. Boleh kita coba ya. Saya akan pakai ini. Kalau susah ini aja dibuka. Yang lurus saja ini. Yang belok ini ke itu, ke posisinya ini. Ya, dirubah. Ini sebenarnya. Taruh. Bisa? Bisa. Nanti kamu pakai ini ya. Yang lain pakai itu, nanti ada kendala apa silakan ditulis ya. Bisa semua? Oke. Sudah? Oke. Nanti kelompok sini praktek dulu ya. Nah itu nanti kelompok 3, yang terakhir kelompok 2 mencoba untuk melakukan pengosongan. Oke. Ya, silakan. Oke. Ini tutup. Ini juga tutup. Itu warna apa tadi? Warna apa? Oke, warna merah pasang situ. Tutupnya ditaruh di sana depan biar nggak hilang. Bukannya agak susah. Mana? Dicepnot dong. Ya, ditancapkan. Oke. Nah, aku mau cari makan nih kek. Sudah? Nah, saya pakai pas ya. Turunkan ya, Pak? Ini belum Belum ya? belum. Itu belum masuk itu. Kurang klik, kurang terus. Halo tuh. Nah, ini ya. Kondisinya bagaimana? Posisinya jarumnya ini. Sinyalnya ke semua. Ditulis jarumnya dulu. Posisi jarum ke berapa itu? Posisi jarumnya ke angka berapa ini? Ini pemeriksaan manifold pick. Oh, bolehlah di sini nggak apa-apa. Jarum pada indikator warna biru menunjukkan angka yang besar, yang seratusan ya. Mau yang kecil ya nggak apa-apa, satuannya tapi beda. Yang satunya pakai berapa ini? Kilogram. Nah, satunya sentimeter per segi. Ya. Atau pakai ini PSI ya, tengah-tengah ini. Yang ini, yang hitam ini. Ya 100 itu. Dilihat. Satunya ini di mana, Pak? Kenapa? Di sini. Ya di sini. Incepkan. 100 apa? PS? Sama 100 semua. Oke, ya. Terus pasang di sini. Kuning. Bisa enggak? Butuh kursi, ambil kursi hijau. Ini kan tadi kursi.
Tadi. Dekatkan lagi, biar kejauhan. Terus langkah berikutnya, Menolkan, Pak. ya apa caranya? Caranya bagaimana? Perangan. Perangan. Buka, oke dibuka, terus bukanya arahnya berlawanan. Kalau birunya ke depan, belakang, nah, terus turun nggak? Nah, ditulis kenapa nggak turun? Ditulis jarum manifold cake tidak di sini manifold cake ini. Jarum manifold cake tidak turun, tetap di angka. Ini kembali. Ya memang nggak ada isinya. Berarti hari ini nggak. Tapi sudah dibuka belum tadi kerannya? Nah, kan indikatornya karena apa tadi? Karena kerannya tidak dibuka. Buka. Iya, buka. Buka. Oke ya, seperti itu ya pengosongan ya. Tutup. Paham ya? Ya, seperti itu ya. Gampang kan? Oke, ya. Yang susah apa? Prakteknya, Pak. Ya, karena masih pertama kali. Nanti kedua, ketiga kalian akan bisa. Seperti itu, oke? Oke, silakan duduk gantian sama temennya. Dilepas dulu. Kalau mau lap ini. Off. Itu. Pan, pakai kacamata kan? Oke, dipasang, silakan. Ditulis. Ditulis ya. Nanti ini berapa dulu? Tak bisa diputar? Bisa. Nggak bisa diputar. Dari tadi, Pak. Oke, tulis saja ke kendalanya di manifold cake. Ini pemasangan. Apa ini? Ya, katupnya apa? Katup merahnya bisa diputar. Ganti katup kabel merah. Keran, oh ya. Ganti nanti, pinjam itu nanti. Apa di itu dulu. Terus yang lain yang kuning. Mas, ini mas. Pinjam ya. Nanti ganti nih. Biar Ranu selesai dulu. Bisa ya itu? Nggak bisa? Oke, karena apa? Di situ pakai bulir. Oke, ganti yang ini. Ditulis ya. Tidak cocok. Nah. Kenapa seperti itu? Karena ketika karya Ganti itu. Nanti keterangannya ganti manifold cake. Tulis di sini. Ganti manifold cake dengan yang ayo pasang. Dipakai maskernya. Maskernya dipakai. contoh kecil itu yang nanti akan membiasakan diri kalian untuk menjadi siswa yang memiliki karakter yang baik. Yang
Dipakai masker. Coba. Bisa? Bisa? Ini tinggal ini aja ditekan. Nanti kalau di sini ditahan ini ya. Oke. Ini kan posisi di bawah. Ditekan tek sampai bunyi tek. Mana? Ayo warna apa? Warna apa? Biru. Dalam? Kan udah. Ini pemasangan fender koper hasil pemeriksaan dipasang di bodi-bodi kendaraan. Tindakannya ya, supaya nanti tidak apa. Terus selang warna merah dipasang di mana? Saluran tekanan tinggi. Selang biru dipasang di mana? Selang kuning dipasang di mana? Ya. Penggunaan tabung refrigeran untuk apa? Ya, apa caranya tadi? Selang kuning pasang di. Nah, kemudian pemeriksaan indikatornya ini diperiksa berapa ini? Pemeriksaan non-volkic, pemeriksaan awal. Awal ini berapa angkanya? Yang 80 ya? 80. Ini 80 ke atas. Ini 90. 98. Itu berapa strip itu? 5 strip ya? Atau 5 strip? Nah, 5 strip berarti satu stripnya berapa? 2? Ya, biar 10 2 ya. Kalau 5 strip ya, berarti itu 88 PSI. Nah, manifold, indikator manifold awal 88 PSI. Tekanan rendah. Indikator awal 88 PSI. Kemudian tekanan tinggi TT, tekanan tinggi pira itu? 5 strip Pak. 5 ke atas 5 strip. 5 100, 125, 50, 75, 80, 80. PSI Pak. 80 PSI ya. Nah, sekarang kalau mau mengosongkan bagaimana? Kalau mengosongkan bagaimana? Udah. Mengosongkan? Ya silakan diputar. Silakan diputar. Oke, sudah. Turun nggak itu? Turun tidak? Kenapa nggak turun? Oke, silakan dibuka. Pelan-pelan. Terus. Nah, seperti itu ya. Ini nanti akan ngalir terus refrigerannya ya. Paham ya? Nah, kalau sudah tutup. Ada perubahan tekanan? Ada. Tulis ya. Tekanan awal tadi, sekarang tekanan akhir. Tulis ini aja nggak apa-apa. Tulis tekanan. Akhir. Emosi. Diingatkan itu loh apa emosi. Berapa itu? Dicek. Tadi kan satu stripnya 2. Berapa? 8. Wah, terus? Berapa? Berapa itu? Tujuh lima, 85. Apa? Pakai 80 kan? Weh, tadi sudah 80. Dia turun. 50, 85. 75 betul. Nanti stripnya 5, berarti pakai 75 lah.
Oke. Oke, pengosongan ya. Nah, nanti disimpulkan dari hasilnya. Ini file cover, hasil pemeriksaannya dipasangkan di apa? Ya, hasil pemeriksaan supaya untuk tidak bodi tidak lecet ya. Tindakannya dipasang di bodi kendaraan ya. Kemudian penggunaan tabung refrigeran menggunakan tabung yang kosong ya. Tindakannya untuk apa? Untuk menyimpan refrigeran yang kosong. Oke. Oke. Dilepas dulu, ditutup dulu kerannya, sudah ditutup kerannya, tutup kebalik. Ya, benar. Nah, ya terus. Oke, ini sudah ditutup. Oke, dibuka. Kalau urusannya hanya serempetan, Enggak weh, buka iso. Oh iso, buka Kal. Buka. Gak apa-apa. Terus. kira-kira kalau dikaitkan dengan perilaku, kira-kira aku kepingin Di itu merahnya ditarik, merahnya ya, merahnya ditarik, celup, gampang kok. Nah, satunya birunya, nah sip, tutup. Oke, persiapan kelompok 2. dengan syarat mengingatkan kelompok siswa nanti Alatnya dibereskan, ini dibawa. Oke, ditulis. Pakai alatnya dulu. Oke. Pakai ini, asesori. Pakai kacamata. Dipakai. Selang merah dipasang di mana? Mana? Tutup katupnya, katup tekanan tinggi, katup tekanan rendah. Dibuka, tutupnya, dibantu. Ya, presentasi ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, kan masih ada temenmu yang lain. Mulai saat ini dicoba tidak ada yang berperilaku yang tidak baik terhadap dirinya maupun orang tua. Tunjukkan keserakahan Bisa? Susah? Nggak bisa masuk? Kenapa? Ya kencana sih nggak kayak kacamata. Belangnya. Tekan dulu. Nah, sip. Mungkin banyak di atas kalian. Kalau kepintaran atau pengalaman mungkin banyak yang di atas kalian. Tetapi kami berharap karaktermu yang menjadikan kunci kalian untuk bisa bersaing dengan orang lain. Dan itu yang dibutuhkan perusahaan. Marisi sudah hampir 16 tahun, bahkan 17 tahun. Tak bisa. Ganti yang punya temenmu tadi. Beda itu paling. Beda pasang. Bisa? Tak bisa. Iya makanya ganti yang punya temen.
itunya berarti pemasangannya. Yuk, ganti. Obat santun nanti itu sikap yang baik terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap pasangan, itu yang menjadi pola betul yang dibutuhkan oleh Kristen. Penampilan rapi mulai dari ujung rambut sampai sepatu, penampilanmu Ambil no kabel oren ya. Itu yang itu loh. Oren itu loh, pinggir meja ya. Nanti pasang no kabel ning bengkel kelas dulu, kolor ini ya. Saya nyala no vakum. Iki mek papat ya? Cuma 4. Makane kok akeh. Pincem no tok, celup. Pincem no tok. Ya enggak apa-apa, celup. Celup. Oke, gerak ya. Oke. Celup. Enggak usah. Oke, sudah. Sip. Yang kuning? Ini kan. Oke. Bentar persiapan ya. rapi, ini rapi dilakukan, kita tinggalnya rapi, celananya juga rapi, pakaian rapi, rambut rapi. Kalau saya merasakan apa kerjakan kalau orang melakukan kerjaan tapi pakaiannya tempat pakai kalau kecuali orang pakai gitu. Oke. Yang dilakukan apa berikutnya? Buka, oke, buka. Buka. Nah, sebaliknya, oke, satunya. Nah, kalau jarumnya sudah bergerak, sudah buka berarti. Terus, di mau tulisannya. Ditulis. Tekanan awalnya berapa? Berapa? Ya ditulis 85 PSI. Tekanan awal. Sebentar lagi ya, mau vakum. Ya. Yang tekanan tinggi berapa tadi? Informasi yang tidak kalah penting adalah terkait dengan penggunaan handphone atau HP. HP ini ya. HP ini terakhir Pak. Tekanan tingginya 75, 80, 85. di buku pribadi. Yes, yes. Kalau kalian baca aturan, ada dua aturan, yaitu hal tertib secara umum dan pelanggaran Awal itu masih awal itu. di situ ada keterangannya larangan untuk Oke. membawa HP. Terus, Jelas di situ tertulis. tuh jarumnya bergerak nggak itu? Kenapa nggak bergerak? Katupnya sudah dibuka kan merah sama biru. Mana yang belum dibuka? Ah ya, buka pelan-pelan. Sambil dilihat itu jarumnya. Balik arahnya sana. Pelan-pelan. Nah, berarti itu refrigerannya sudah masuk ya. Nah, tutup. Oke. Sekarang ini dilepas, belajar vakum. Seluruh YPM sama. Ada larangan membawa HP di situ. Tutup dulu itu. Tutup dulu. Di rumah ini baru tegaskan karena kondisi pandemi kita tidak bisa
ada penurunan grafik ya Nggak usah dilepas, yang vakum. Vakumnya diambil, ditaruh bawah ini. akan tetapi kita tidak boleh teledor. Oke, taruh atas, taruh atas. Nah, oke, pasang. Oke, diincep no. Karena sistem pembelajaran kita akan menggunakan dua metode murid daring, maka yang namanya HP masih dibutuhkan. Dengan Apa caranya? Mejomu itu, sebur ini. HP boleh kalian Mejone aja ya, dia tiga wong. Oke, dengan syarat yang pertama HP yang kalian bawa itu betul-betul digunakan untuk mendukung pembelajaran di kelas. kurang sana, kurang maju kan. Sama rada minggir. Oke, monggo. Ketika pelajaran di kelas, guru akan mengisi mengajar PMKL. Pas no. Kalau misalkan guru menjelaskan bahwa HP silakan dengan materi Oke. Buka, buka. tapi kalau guru kalian tidak guru, Oke, nyalakan. Tutup, tutup, tutup. kalau nanti Betul, betul. telepon dipakai mainan, Nah, ya, ini sudah nyala. Ya, seperti ini. Ya, dia akan kalau posisinya kosong ya, menyerap semua. Seperti itu ya. Paham ya? Ini pemvakuman karena ini posisinya masih ada isinya ya. Jadi hanya simulasi saja ya. Nanti kalau realnya posisi kosong sampai dia 0 ya. Setelah itu nanti dilakukan pemvakuman. Oke, gampang? Susah? Lumayan, Pak. Oke, ya, karena masih baru pertama kali ya. Besok 1, 2, 3 sudah bisa. Oke, gantian dilepas dulu. Dilepas. Ya nanti temen ya. Siapa? Wale, nah maju. Oke, sip. Lepas. Oke. Ayo, Mbak. Gantian. Oke, dicek, ditulis semua kesimpulannya tadi susahnya di mana, tulis semua ya. Ayo, kelompok. Vakum. Ayo cepetan. Masker. Masker dipakai. Ayo silakan dipraktekkan pemvakuman. Ya, dipasang lagi kayak tadi. Kayak pembuangan ya Pak? Yang tadi menghisap udara yang ada di dalam tadi. Jadi nanti bunyi seperti ini. Seperti itu. Jadi udaranya masuk ke sini, nanti sampai itu tekanannya 30 karena ini masih ada refrigerannya. Ini hanya simulasi saja. Besok kalau praktek lagi saya cari yang realnya. Ya nanti kan ada Pak Prima itu semester 2 untuk AC. Ya. Nanti kalau bisa ya. Oh, aman PSG ya. Ya kok pas lu lah. Ya jangan. Tugas gini gelombang 2 bulan apa? Januari. Pemasangan vendor cover, hasil pemeriksaannya ya. Supaya bodi kendaraan tidak lecet. Nah, tindakannya apa? Dipasang vendor cover di seluruh bodi kendaraan. Apa? Depan. Ini Iya Pak. jarumnya bergerak nggak itu? Ya, Naik nggak? naik. Oke, sip. Ini karena apa?
ada isinya. Ini hanya simulasi untuk pemvakuman ya. Harusnya dikosongkan dulu tadi sampai kosong ya. Setelah itu vakum ya, seperti itu. Oke, pasang. Iki mangun iki, Pak. Ya, nanti nunggu dulu, dipasang dulu, buka, nyalakan. Ini belum buka. Iya, belum. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti ini ya. Nah, tutup, kurang nutup terus balik. Oh, buka ini. Terus. Oke, sip. Ya. Jadi kalau posisinya masih ada refrigerannya, otomatis dia akan seperti ada esnya. Jadi kayak mobil, ya, karena ada refrigeran yang ada di sini seperti itu. Harusnya ketika tadi sudah kosong, ya, ini baru menggunakan vakum, ya. Nah, bisa ya, pemvakuman ya, pengosongan bisa, pemvakuman bisa. Besok kita belajar ke pengisian sama pemeriksaan indikator. Oh, kalau sumpama jarumnya di sini, itu pemasalannya di mana sebagainya seperti itu. Oke ya, ditulis tadi, nanti bisa disimpulkan di depan ya. Oke, ayo berikutnya, kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya, sing pemvakuman. Ayo. Silakan, pemvakuman. Ini baliknya, Pak. Iya, baliknya, Pak. Iya, baliknya. Ayo. Ini loh. Kipernya. Awak. Enggak, Pak. Nanti dicopot barang. Ya. Panas, Pak. Ayo. Apa putih ya? Oke, silakan. Sudah terpasang biru, merah, tinggal masang ke vakum. Oke. Oke. Cek. Dibuka. Sampai jarumnya naik. Pak, bingung, Pak. Masuk lali buka. Ini mau buka. Bergerak belum jarumnya? Belum, Pak. Nah, kok wis sampai doli lu. Tutup mana? Entek nang preone. Rapet. Ya, buka. Oke. Nyalakan cetekannya. Jarumnya ke berapa? Nah, itu jarumnya ke berapa angkanya? Sudah sampai 30 belum? Sudah sampai min 30 belum? Belum. Sudah 30 belum? Ini lihat. Kurang didik. Sudah? Saya lihat. Belum. Oke, berarti ada kebocoran, mungkin menunggu sampai 15 menit. Ayo paling enggak sudah dimatikan. Matikan, oke.
Oke, ditutup. Tutup. Dilepas semua. Oke, dilepas. Tuh. Taruh. Vakumnya ditaruh, dilepas itu, ditaruh di mejanya. Cabut, ditaruh di bawah. Taruh sini. Meja nih. Taruh sini. Mejanya diambil. Buat nyandung. Ya. Tutup. Ayo silakan. Ditulis. HP-nya dimatikan dulu. HP-nya dimatikan dulu. Silakan didiskusikan. Dimatikan dulu. Silakan didiskusikan hasilnya, kesimpulannya apa. Nanti dipresentasikan satu-satu. Silakan. HP-nya ditaruh dulu. Diskusikan. Macet ya ampun. Kok mendem ya ampun. Hasil pemasangan fender cover ya, supaya bodi kendaraan tidak lecet ya. Oke, tindakannya dipasang fender cover di seluruh bumper kendaraan. Tulis. Nah, itu selang merah dipasang di mana tadi? Di saluran high pressure, ya, atau saluran tekanan tinggi. Selang biru dipasang di mana? Nah, ditulis di situ, ya. Tulis. Tindakannya tadi fender covernya ditulis. Tindakannya apa? Kan tadi supaya tidak lecet kan hasil pemeriksaannya, ya. Nah, tindakannya apa? Masang fender cover ke mana? Nah, bumper, ya. Sudah ditulis. Yang baliknya itu Yang baliknya belum. Tadi kan sudah dilaksanakan. Iya, Pak. Sama kan? Pemasangan fender cover. ya Tujuannya apa sih? Hasil pemeriksaannya apa? Supaya bodinya tidak tergores lecet atau tergores, ya. Tindakannya apa? Pasang fender cover ke seluruh bodi depan. kendaraan, ya, bodi depan kendaraan. Tulis. Nah, selang merah tadi dipasang di mana? Selang biru pasang di mana? Nah, itu tulis di sini. Ya. Tulis di sini. Nah, di sini tindakannya bagaimana? Terjadi kebocoran enggak? Tidak. Ya, tadi dipasang dengan kondisi yang baik supaya bodi kendaraan tidak lecet. Oke, nanti kesimpulannya ya. Hasilnya kesimpulan. Ya, sama. Tekanannya nanti terakhir berapa? Tekanan terakhir berapa tadi? Tadi berapa? Min berapa tadi? Belum sampai 30. 25. Tulis. Min 25 PSI ketika divakum. Ya, berarti terjadi apa? Kebocoran, ya. Bocoran pada sistem. Nah, di mana ya? Kita belum bisa ngecek, nanti ketika lakukan pengisian nanti bisa dicek melalui alatnya namanya leak detector. Jadi kalau ada kebocoran itu lampu muni, ya, titit seperti itu. Atau pakai air sabun,
ya, pipanya dikasih air sabun, nanti keluar gelembung, itu bocor. Tuh. Ini diisi semua, sama dengan ini, ya. Selang biru dipasang di mana, selang merah dipasang di mana, ya. Selang kuning dipasang di mana, ditulis kesimpulannya. Tadi vakumnya nilainya berapa? Min 30 ya. Nanti ada kebocoran. Tulis fender cover sama tadi kan, supaya apa? Nah, kesimpulan, jangan lupa kesimpulannya, ditulis kesimpulannya nanti untuk hasil presentasi, disimpulkan. Tindakan apa? Memasang tadi. Kalau ini selang merah ditaruh dicolok kemana? Saluran tekanan tinggi, ya. Selang biru dicolok tekanan rendah. Ayo nanti selesaikan dalam presentasi. Ya, apa? Indikatornya tadi nilainya berapa terakhir? Atau pakai yang standar tadi berapa? 100. Oh, 100. Vakum itu min berapa? Min 30. Oke. Terakhir kurang titik. Kemarin ini presentasi sudah selesai. Sudah? Ada yang susah? Sudah? Kesimpulan? Nah, ini ditulis juga dong. Terjadi kebocoran. Ya, pada ya, baring ini mari. Apa? Penggunaan vakum. Tadi selang kuning dipasang di mana? Kemudian vakumnya diapakan? Dicolok ke listrik, kemudian dinyalakan. Kerjanya di Surabaya. Kenapa? Kerjanya di Surabaya. Siapa sih lihat sih? Kakaknya. Ya, wis. Ya. Tadi ada permasalahan nggak tadi ketika masang? Salah apa tadi? Menggunakan manifold cake yang berputar dengan manifold cake yang ditancapkan, ya. Nah, itu ditulis. Terjadi kesalahan pemilihan manifold cake.
Yang awalnya diputar, tapi yang menggunakan yang dipasang. Sudah? Apa? Kurang apa? Tindakannya sama kesimpulan. Ini yang apa ini? Pemvakuman. Pengosongan. Ini kan indikator awal. Ya. Indikator akhir harus berapa tadi? Indikator awal, indikator akhir di sini dikosongkan sampai berapa? 0. Tulis. Oke, kita pindah ke bengkel. Sesi ke terakhir presentasi, sama kursinya dibawa ke sana. Ya, manifold gate-nya taruh di itu. Manifold gate-nya taruh di ini. Apa? Taruh di plug. Mejanya taruh di tenda itu. Kursinya dibawa ke bengkel. Tadi sudah melakukan praktek, ya. Tadi sudah mendiskusikan tentang hasil praktek tersebut, ya. Sekarang presentasi dari setiap kelompok. Oke, perwakilan kelompok silakan maju dari kelompok 1 supaya lebih cepat. Disimpulkan hasil pemeriksaan pengosongannya. Dibuka hasilnya. Dari hasil pengosongannya bagaimana tadi kelompok 1? Masalahnya baik. Pengosongannya baik, ada permasalahan nggak? Itu tidak Pak. Tidak. Kemudian untuk pemvakuman, Baik juga. oke, bisa ya? Iya. Nah, hasilnya bagaimana? Tidak mengalami bocoran. Tidak mengalami bocoran. Standarnya tadi berapa? Pemvakuman? Saya 30, min 30. Min 30. Oke. Oke, beli aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Sini. Silakan dipresentasikan hasil dari prakteknya tadi untuk pengosongan. Pengosongan ya, mulai dari pemasangannya bagaimana? Ada kesulitan nggak tadi? Ada. Ada. Di mana? Ini di kabel pertama, Di kabel pertama di tekanan berapa? Tekanan tinggi? kanan tinggi, Tekanan tinggi. Kenapa? nggak bisa diputar Pak. Tidak bisa terpasang di katupnya. Oke. Sehingga apa yang dilakukan? Mengganti. kabel. Oke. Terus hasilnya? Hasilnya bagaimana? Hasilnya baik, Hasilnya diganti diganti. Setelah diganti hasilnya baik. Berapa tadi standarnya untuk pengosongan? 88. 88 itu ketemunya awal. Tekanan akhir harusnya berapa? Kalau pengosongan kosong harusnya berapa? 30. 30 untuk pemvakuman. Kalau pengosongan harus di angka berapa tadi? 90. Kan? 0. Ya, tadi angkanya berapa di situ? 88. 88. Berarti belum tuntas ya? Iya. Oke, pemvakuman. Pemvakuman Pemvakuman. bagaimana? Iya, 25. Oke, ketemunya Min 25. min 25 ya. Kalau pemvakumannya min 25 standarnya berapa tadi? Min 30. Min 30 berarti ada terjadi apa di situ? Kebocoran. Kebocoran pada komponen. Oke. Baik, beri aplaus untuk kelompok 2.
Silakan kelompok 3. Oke, silakan. Untuk Ya. pemasangan korden cover Hmm. baik Oh, baik. Ya. Supaya apa dipasang vendor cover? agar tidak terjadi lecet. Oke. Benar. Siap. Terus berikutnya? Ke selang merah dipasang ke di High pressure. Oke, benar. biru ke low pressure. Oke. Selang kuning ke tabung refri Oke. Ah. Oke, penggunaan tabung refrigeran harus dilakukan dengan tidak ada kendala. Oke. Terus? penggunaan tabung refrigerator tidak ada kebocoran, Pak. Terus? Pemeriksaan Pemeriksaan awal. awal tidak ada kebocoran, Pak. Oke. Terus kesimpulan? Kesimpulannya dilakukan pengosongan agar tidak terjadi kebocoran. Dilakukan pemindahan ke tabung yang kosong agar tidak terjadi penguapan. Tadi sesuai standar nggak? 0 nggak? Oke, sesuai. Oke, 0. Oke. Yang berikutnya pevakuman? Pemvakuman Ya. pemvakuman Apa-apa. Tulis. baik, Sama. sama Oke. Terus untuk ukurannya standarnya berapa vakum? standar 85 PSI. Standar pemvakuman? Min berapa? Min 30. 30. Oke. Tadi terjadi 30? Sampai boten? Sampai, Pak. Sampai. Oke, berarti kondisinya Bocor. baik apa bagus? Bagus apa bocor? Bocor, Pak. Bocor. Di mananya bocornya? Tabung. Tabungnya. Tabung mana? Tabung. Tabung apa pipa? Pipa ya, Pak. Pipanya. Oke. Oke, beri plus untuk kelompok 3. Oke. Baik, dari hasil presentasi yang disampaikan oleh teman-temanmu tadi luar biasa sekali ya. Terus dari pelajaran yang sudah kalian terima tadi ya, apa yang kalian dapat? Ilmu apa yang kalian dapat? Ya? Mengetahui pembangunan, Pak. Oke, pinter. Oke, sip. Sistemasi ya, pemvakuman, pengosongan ya. Harapannya apa? Itu nanti bisa kalian praktekkan ya, bisa kalian namanya orang TKR itu ya, pasti tujuannya mungkin bisa membuat usaha sendiri atau buat bengkel sendiri ya, sehingga nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu, oke? Jadi untuk minggu depan ya, sebelum saya sampaikan minggu depan untuk pelajarannya ya, ini kelompok 1 dan kelompok 3 tadi luar biasa ya. Beri plus untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Dan kelompok 3 kelompok berapa tadi? 2 ya. Jangan berkecil hati ya, karena ini namanya belajar ya. Namanya belajar itu pasti ada kendala di awal ya. 1 ada permasalahan, 2 permasalahan lagi, 3 nanti akan bisa dengan sendirinya. Karena apa? Praktek itu butuh kebiasaan ya, berulang-ulang dan sebagainya seperti itu. Awal kendala enggak masalah ya, namanya praktek. Paham ya? Minggu depan ya, kita ketemu lagi dengan pelajaran tentang pengisian ya, pengisian freon atau refrigerant, dan juga tentang apa? Pemeriksaan tekanan pada indikator manifold gauge ya. Jika nanti manifold gauge-nya ukuran sekian ya, itu nanti ada permasalahan di mana? Seperti itu. Oke. Paham ya? Ada yang tanyakan? Cukup ya? Kalian luar biasa sekali ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian di pembelajaran praktek pada siang sampai sore hari ini ya. Sebelum pulang ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti ya, ilmu yang kalian dapat ini lebih barkah ya. Sebelum nanti dikumandangkan wal asri ya, kita doa akhir pembelajaran terlebih dahulu. Paham ya? Sudah siap semua ya? Sudah dikumpulkan hasilnya? Nanti Bapak nilai ya. Kemudian nanti saya akan kirim link tugas di WA kamu ya. Tolong nanti dikerjakan itu sebagai tugas penilaian akhir. Paham ya? Oke, belum pulang kita berdoa untuk akhir pembelajaran. Setelah itu nanti langsung dilanjut oleh Pak Lasri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Inni astaudiuka malam tani fardudhu ilayya indal hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap, terima kasih. Baik,